Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas avatar yang sering banget disebut di series Moon Knight. Sebenarnya siapa sih avatar-avatar ini? Apa koneksi mereka kepada dewa-dewi Mesir, Ennead, dan semesta Marvel Cinematic Universe itu sendiri? Yuk kita bahas bareng-bareng dan diskusi bareng terkait avatar-avatar yang ada di series Moon Knight. Avatar di series Moon Knight itu merupakan manusia yang dijadikan sebuah wadah atau tempat bersemayamnya dewa-dewi Mesir, Ennead, sebagai salah satu perpanjangan tangan mereka di bumi untuk bangsa manusia. Avatar ini sifatnya tidak selamanya. Seorang avatar yang mati atau avatar yang berhenti akan digantikan dengan avatar yang baru atau manusia yang baru lainnya, seperti yang terjadi dengan Arthur Harrow yang pada awalnya merupakan avatar Khonshu, namun ia meninggalkan Khonshu dan menjadi avatar Dewi Amit. Ketika Khonshu memanipulasi matahari dengan memunculkan gerhana, hal ini sebuah pertanda untuk berkumpulnya para dewa-dewi Ennead di sebuah ruangan Mesir kuno dengan patung dewa-dewi Mesir dalam inti piramida agung Giza. Ada 5 avatar yang hadir dalam pertemuan ini. Yatzil sebagai avatar Dewi Hathor, Dewi Musik dan Cinta, dan avatar yang lainnya nggak ada namanya ya. Jadi kita panggil aja laki-laki ini sebagai avatar Dewa Horus, Dewa Langit, yang pakai jas ini sebagai avatar Dewa Osiris, Dewa Pengadilan Akhirat. Cewek ini sebagai avatar Dewi Isis, Dewi Kesembuhan dan Kesuburan, dan cewek ini sebagai avatar Dewi Tefnut, Dewi Air dan Kelembapan, dan Mark Spector tentunya sebagai avatar Dewa Khonshu, Sang Dewa Bulan. Nah, sepanjang 3 episode ini kita masih belum tahu ya sebenarnya Dewa Khonshu dan Dewi Amit ini apakah bagian dari Ennead, dewa-dewi inti atau bukan ya? Atau Khonshu dan Amit ini merupakan dewa-dewi biasa di luar dari Ennead? Masih bingung ya bagian ini, semoga nanti bisa diperjelas pada episode-episode berikutnya. Jadi total ada 6 dewa-dewi Ennead yang hadir dalam pertemuan, termasuk Khonshu juga di dalamnya. Masih kurang 3 lagi karena Ennead ini berjumlah 9. Kalau menurut scene di episode pertama, terlihat nama 2 dewa lainnya di poster yang ditunjukkan Steven kepada Donna. Ada Dewa Shu dan Dewa Geb. Kemana ya avatar mereka kok nggak ikut kumpul? Sedangkan avatar dewa lainnya sudah muncul di pertemuan episode ketiga. Mungkin mereka muncul di next episode ya. Nah, kalau bukan Dewa Geb dan Dewa Shu yang akan muncul, kemungkinan dewa lain yang jadi anggota Ennead itu ada Dewa Anubis, Dewa Atum, Dewa Set, dan Dewi Bas, Dewi Black Panther. Maybe ya, karena dewa-dewi ini cukup terkenal juga namanya di mitologi Mesir. Apalagi Dewi Bas, Dewi Black Panther. Di komik dia ini sangat terkenal ya karena hubungannya dengan Black Panther Wakanda. Nah, menurut kalian siapa nih dewa-dewi yang absen dari pertemuan itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. This is the best, worst day of my life. Semoga nanti next episode kita bisa dikasih tahu siapa-siapa aja sebenarnya daftar dewa-dewi Ennead ini versi MCU versi series Moon Knight, dan avatar-avatar mereka biar jelas dan gak pada bingung siapa aja anggota Ennead. Konsep avatar ini awalnya bertujuan untuk sebagai jembatan penghubung antara dewa-dewi Ennead dan bangsa manusia. Avatar dewa-dewi Mesir Ennead ini bertugas untuk menjalankan misi dan berbagi informasi baik dalam urusan manusia, tanpa harus membuat dewa-dewi Ennead turun tangan secara langsung dan mengundang perhatian yang mereka tidak inginkan. Menurut Dewa Osiris, avatar di sini hanya bertugas mengamati. Mereka tidak diperbolehkan campur tangan pada urusan manusia. Berbeda dengan Dewa Khonshu yang malah memberikan kekuatan penuh avatarnya menjadi Moon Knight untuk langsung terjun ikut campur main hakim sendiri dalam urusan manusia. Jadi dari segi ideologi, Dewa Khonshu sudah berseberangan dengan dewa-dewi lainnya. Di series ini jelas terlihat bahwa dewa-dewi Ennead ini tidak ingin keberadaan mereka diketahui manusia. Mereka ini kalau kata Khonshu mengabaikan manusia, dan Khonshu juga pernah dihukum karena dia peduli dengan manusia dan ikut campur urusan manusia, yang membuat dewa-dewi lainnya benci dan tidak senang dengan Khonshu. Makanya dia diusir pada waktu itu. Tetapi Dewa Horus berkata mereka tidak mengabaikan manusia, manusialah yang mengabaikan mereka duluan. Menarik juga ya bagian ini. Jadi siapa sih yang duluan mengabaikan? Kalau dalam mitologinya, jika dewa-dewi tersebut sudah tidak dipercaya oleh manusia lagi, ditinggalkan, dianggap fantasi, mitos, dan legenda belaka saja, maka dewa-dewi itu lama-kelamaan akan semakin dilupakan dan tidak dipercaya lagi, membuat dewa-dewi itu semakin lama semakin fiktif. Istilahnya mereka akan semakin kuat jika mereka dipercaya, namun mereka akan semakin lemah jika mereka dilupakan. Tergantung bagaimana kepercayaan dan keyakinan manusia itu sendiri. Intinya yang mau aku sampaikan, dewa-dewi Mesir Ennead di series Moon Knight ini sudah tidak mau ikut campur urusan manusia karena mereka ditinggalkan dan tidak dipercayai lagi. Jadi mereka percaya dengan adanya avatar aja sebagai perpanjangan tangan mereka untuk mengamati saja itu sudah cukup. Namun hal ini ditentang oleh Khonshu. Avatar itu nggak cukup dan butuh kekuatan sejati para dewa katanya. Jadi ya kurang lebih mirip-mirip kayak Eternals lah ya guys. Punya kekuatan hebat
jahat namun tidak mau ikut campur urusan manusia gitu. Di pertemuan ini juga kita lihat avatar Osiris dan avatar Horus itu menggunakan kekuatan mereka kepada Mark Spector. Ketika Mark Spector ingin menghajar Arthur Harrow ya, yang pada saat itu sedang disidang karena tuduhan Mark Spector kepada Arthur Harrow yang hendak membangkitkan Dewi Amit. Tapi para dewa-dewi di sini dan para avatarnya itu malah nggak percaya ya sama Mark Spector. Mereka malah percaya sama Arthur Harrow. Bukannya mereka nyari bukti dari tuduhannya si Mark Spector, mereka langsung ngomong bahwa tidak ada yang terjadi di sini dan nggak bahaya si Arthur Harrow ini. Di sini agak aneh sih scene-nya ya. Masa seorang dewa tidak bisa investigasi ya dari tuduhannya si Khonshu ini, agak aneh banget sih di sini. Mungkin mereka sudah kebacut benci ya kali sama bacotannya si Khonshu, jadinya mereka yang nggak percaya apapun yang dikatakannya. Untuk pemimpin dewa-dewi Ennead ini terlihat bahwa dewa Osiris itu memang pemimpinnya ya guys. Dilanjutkan dengan dewa Horus dan Dewi Isis. Namun di akhir persidangan terlihat di sini avatar Yat-Zil itu sangat peduli dengan Mark Spector dan mulai percaya dengan apa yang dikatakannya. Ia pun menyalahkan Mark Spector untuk mencari sebuah sarkofagus yang memiliki peta menuju ke makamnya Dewi Amit. Disinilah ya kita lihat kekuatan sejatinya dewa Khonshu yang overpower banget ya guys. Dia bisa membalikkan malam ke 2000 tahun sebelumnya untuk mengetahui pola rasi bintang yang sesuai di malam itu agar bisa di-scan dan mengetahui titik lokasi dari makam Dewi Amit. Melihat apa yang dilakukan Khonshu, para avatar berkumpul lagi di inti piramida Giza dan merapal mantra sihir untuk penyegelan dewa Khonshu di sebuah patung batu. Mereka ini para avatar dan dewa-dewi lainnya seperti langsung bertindak aja ya, tanpa melihat alasannya dulu kenapa. Pada akhirnya dewa Khonshu pun terpenjara terkurung di dalam patungnya sendiri dan avatarnya Mark atau Stephen langsung pingsan. Dari semua avatar yang paling mencurigakan itu avatar Osiris ya guys, karena sebagai pemimpin dan perpanjangan tangan dewa Osiris betul-betul tutup mata dan tutup hati dengan apa yang sebenarnya terjadi dan malah patuh manutan aja gitu sama Arthur Harrow. Ngeselin banget. Emang avatar Yat-Zil Dewi Hathor ini sih yang paling baik dan penyabar tentunya sama Mark Spector. Dia jugalah avatar satu-satunya yang percaya dengan omongannya Mark Spector tentang Arthur Harrow. Tapi yang agak aneh juga, ternyata avatar Yat-Zil ini ikutan juga ya menyegel dan merapal mantra untuk dewa Khonshu agar dia tersegel di dalam batu. Mungkin aja dia ini hanya mengikutin maunya dewa-dewi masing-masing, yaitu Dewi Hathor. Jadi memang para avatar ini selain punya pikiran dan pendapat sendiri, tetapi ketika sudah dirasuki oleh dewa-dewinya masing-masing, mereka harus mengikuti kehendak dan maunya dewa-dewi itu. Hal ini cukup menjelaskan ya kenapa avatar Yat-Zil itu ikut-ikutan nyegel padahal di awalnya dia kayak percaya. Dan juga sebenarnya para dewa-dewi ini menyegel dewa Khonshu itu karena dia melanggar aturan ya. Di pertemuan awal juga sudah diperingatkan bahwa kalau dia main-main lagi dengan langit akan disegel. Dimana ketika dia memutarbalikkan malam ke 2000 tahun yang lalu, itu terlihat banget di langit malam dan disaksikan oleh banyak orang di Mesir. Kita nggak tahu ya apa di Mesir aja atau seluruh dunia, tapi itu sebagai clue dan bisa aja mengungkap keberadaan mereka. Makanya para dewa-dewi ini marah dan menyegel dewa Khonshu. Dan di akhir scene episode ketiga, setelah Khonshu berhasil disegel dalam patung, avatar dewa Osiris berkata sekarang Khonshu terikat dengan tempat ini, piramida Giza, sama seperti pendahulunya. Atau jangan-jangan dewa-dewa yang gak hadir di pertemuan mereka sebenarnya sudah disegel ya dalam patung karena berbuat hal yang sama sebelum-sebelumnya. Mungkin aja ya guys. Oke teman-teman semuanya, itu dia video penjelasan dari aku. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.